Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Mafira dengan NIM 1907030446. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi MSI selaku dosen MK Oceanografi yang ada di semester 7 ini. Nah, ini merupakan salah satu syarat final atau syarat UAS mata kuliah Oceanografi pada semester 7 ini. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Nah, metode budidaya alga dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yaitu yang paling sederhana atau tradisional adalah menanam atau membudidayakan alga di tempat asalnya dengan cara menebarnya di sekitar perairan tempat tumbuhnya, yaitu pada substrat alami berupa tanah, berpasir atau batu karang mati yang ada. Nah, sedangkan yang telah menggunakan teknologi yang lebih baik lagi memanfaatkan bahan-bahan yang ada seperti tali rafia, botol aqua untuk pelampung. Nah, dan yang lebih maju lagi adalah dengan memanfaatkan material sebagai alat bantu budidaya alga yang lebih baik lagi, seperti menggunakan bola pelampung, nah tali nilon dan jaring dari bahan polietilen, nah bahkan kerangka besi dan lain-lain hasil teknologi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Nah, jawaban saya yaitu ya, dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Sebab faktor lingkungan ini contohnya seperti sinar matahari, habis itu oksigen, dan lain-lain itu sebagai penunjang pertumbuhan alga laut, sehingga nutrisi-nutrisi atau makanan pada alga laut itu bisa ditunjang melalui faktor lingkungan juga, sehingga alga laut dapat berkembang biak secara baik. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut. Ya, sangat terpengaruhi pada perkembangan reproduksi bentos laut ya, karena limbah-limbah yang terdapat pada suatu perairan itu menghambat pertumbuhan reproduksi si bentos tersebut. Disebabkan karena nutrisi-nutrisi atau makanan dari si bentos laut tersebut itu tidak sesuai yang dia inginkan, dan juga habitatnya tidak baik. Oleh sebab itu reproduksi pada bentos laut itu sangat terganggu sekali. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir. Nah, berdasarkan hasil dari analisis, didapatkan faktor-faktor dalam pengembangan ekowisata, yaitu bisa kita tinjau melalui faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat sekitar. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari konservasi ex situ, yaitu adalah dengan membangun kebun raya, kebun binatang, arboretum, taman safari, dan lain-lain. Nah, sebab konservasi ini juga bisa dilakukan dengan membangun tempat khusus penyimpanan sperma satwa. Nah, konservasi ini bisa dilakukan di tiap-tiap daerah untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada, sehingga bisa menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, maka perlu diadakannya konservasi ini, karena dengan adanya konservasi ini, masalah-masalah yang ada di masyarakat sekitar bisa terpenuhi dengan baik. Contohnya seperti masalah ekonomi, masalah budaya, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi MSI selaku dosen mata kuliah Oceanografi pada ujian final kali ini.
Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan pada video ini bermanfaat bagi kawan-kawan atau bagi yang mendengar di sekitarnya. Mungkin saya akhiri dengan nun wa qawmi wa maisurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.